Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putra Walia Sabrun dengan NIM 2203065016 dari kelas D Fisioterapi Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai MMBTS atau Manual Muscle Belly Treatment Stimulation dan METS, Muscle Energy Technique. Jadi yang pertama itu teknik heavy joint compression. Nah, tujuan dari teknik ini yaitu untuk pengurangan ketegangan otot, meningkatkan rentang gerak, merangsang peredaran darah, dan meningkatkan fungsi sendi. Yang kedua itu intrinsic stretch, yang mana intrinsic stretch ini teknik peregangan otot yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak sendi dengan memanfaatkan gaya tarikan atau gaya regangan yang dihasilkan oleh otot itu sendiri tanpa adanya bantuan dari luar. Yang ketiga itu quick stretch, yang mana teknik quick stretch ini salah satu metode peregangan otot yang digunakan dalam fisioterapi dan latihan olahraga. Tujuan utama dari quick stretch itu untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba. Yang keempat itu secondary ending stretch, yang mana pada teknik ini tujuannya untuk memperpanjang serat otot, meregangkan jaringan ikat, dan merelaksasi otot. Yang kelima yaitu teknik tapping. Teknik tapping ini adalah salah satu metode terapi yang menggunakan pemukulan ringan pada tubuh atau titik-titik tertentu sebagai bagian dari proses penyembuhan atau manajemen rasa sakit. Metode ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk fisioterapi dan pengobatan alternatif. Tujuannya yaitu mengurangi rasa sakit, merangsang peredaran darah, mengurangi kekakuan dan ketegangan, dan mengurangi stres dan kecemasan. Yang keenam yaitu leg moving touch. Tujuan dari teknik leg moving touch atau sentuhan ringan yang bergerak ini untuk relaksasi, untuk meningkatkan peredaran darah, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan koneksi emosional. Yang ketujuh itu vibration, yang mana tujuan dari teknik ini untuk mengurangi rasa sakit, untuk merelaksasikan otot, dan meningkatkan peredaran darah. Selanjutnya itu quick icing. Tujuan dari penerapan teknik ini untuk memberikan perawatan cepat dan yang efektif terhadap cedera atau ketegangan otot dengan menggunakan es untuk mengurangi peredangan, mengurangi nyeri, dan mengurangi pembengkakan. Selanjutnya upper extremity traction, yang mana ini bertujuan untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi tekanan pada struktur saraf, dan memperbaiki posisi tulang atau sendi. Selanjutnya itu lower extremity traction, yang mana tujuannya untuk mengurangi pembengkakan atau peradangan darah, untuk meningkatkan rentang gerak, dan untuk mengurangi tekanan pada struktur saraf. Selanjutnya itu phase vestibular stimulation, yang mana teknik ini tujuannya untuk mengaktifkan sistem vestibular, untuk meningkatkan reaksi kompensasi dan memfasilitasi proses pemulihan. Selanjutnya approximation. Nah, tujuan dari teknik ini untuk mengurangi ruang artikular, untuk meningkatkan stabilitas sendi,
untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan proprioception. Selanjutnya pada brainstorm stage yang pertama itu flexidity, yang mana ini itu merujuk pada kondisi otot yang sangat lemah atau kehilangan tonus otot yang normal. Tujuan dari teknik ini itu yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot, untuk meningkatkan kekakuan otot, memperbaiki postur dan meningkatkan fungsi motor. Selanjutnya itu spasticity appraise, yang mana pada kondisi ini tuh otot-otot tubuh menjadi kaku, tegang dan sulit untuk dikendalikan secara normal. Tujuan dari penanganan spastisitas yang muncul adalah untuk mengurangi kekakuan otot yang berlebihan dan memperbaiki fungsi motorik pasien. Yang ketiga itu increased spasticity, yang mana tujuan dari teknik ini itu yaitu proteksi dan stabilitas, respon terhadap stimulasi dan adaptasi fungsional. Selanjutnya decreased spasticity, yang mana tujuannya itu untuk mengurangi spastisitas dan juga meningkatkan rentang gerak, mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi motorik, dan meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya itu complex movement returns, yang mana complex movement returns ini itu adalah rehabilitasi fisik untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk kembali melakukan gerak kompleks yang melibatkan koordinasi antara berbagai kelompok otot dari sistem tubuh. Tujuannya itu untuk memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan koordinasi, meningkatkan keseimbangan, dan meningkatkan rentang gerak. Selanjutnya itu spasticity disappears. Tujuan utamanya itu untuk menghilangkan spastisitas, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, memperbaiki fungsi motorik, dan mengurangi gejala yang terkait dengan spastisitas. Selanjutnya itu normal function returns, yang mana tujuan dari normal function returns ini itu untuk mengembalikan fungsi tubuh seseorang ke tingkat yang dapat dianggap normal, dengan juga dapat memulihkan fungsi fisik dan meningkatkan rentang. Selanjutnya, myofascial release. Myofascial release ini itu adalah teknik terapeutik yang digunakan dalam bidang fisioterapi dan terapi manual untuk mengurangi ketegangan dan kekakuan pada jaringan ikat atau fascia yang mengelilingi otot atau myo. Nah, tujuannya itu untuk merangsang perubahan dalam fascia yang mungkin menjadi kaku, terhimpit, atau mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, atau ketegangan kronis. Nah, selanjutnya itu METS atau Muscle Energy Technique. Yang pertama itu Post Contraction Stretching. Tujuannya itu untuk merelaksasikan otot, untuk meningkatkan rentang gerak dan mengurangi resiko cedera. Selanjutnya itu Post Isometric Stretching, yang mana ini tuh teknik peregangan yang digunakan setelah kontraksi isometrik otot. Tujuannya itu untuk meningkatkan rentang gerak, merelaksasikan otot, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan efek terapi.
Selanjutnya itu reciprocal teknik. Nah, tujuan dari reciprocal teknik ini itu untuk merelaksasikan otot yang sedang dikerjakan sementara secara bersamaan, mengaktifkan dan menguatkan otot yang berlawanan melalui penggunaan kontraksi isometrik atau gerakan pas. Selanjutnya itu bobot. Nah, yang pertama itu positioning, yang mana positioning ini itu adalah penempatan pasien dalam posisi yang tepat. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran sensorik, untuk meningkatkan fungsi motorik, dan memfasilitasi gerakan. Selanjutnya itu spine to saddling, yang mana teknik ini tuh perubahan posisi dari baring terlentang ke berbaring miring. Tujuannya itu untuk mengurangi kekakuan, meningkatkan kontrol postur, dan meningkatkan rentang gerak. Selanjutnya itu saddling to sitting, yang mana teknik ini tuh perubahan posisi dari baring miring ke samping menjadi posisi duduk. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kemandirian, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan kontrol postur. Nah, selanjutnya itu sit to stand. Nah, yang mana teknik sit to stand ini itu adalah perubahan posisi dari posisi duduk menjadi posisi berdiri. Yang mana tujuannya itu meningkatkan rentang gerak, meningkatkan fungsi kardiorespirasi, dan meningkatkan kualitas hidup.